Smart Listener, untuk Anda segera kami hadirkan Smart Community. Smart Community untuk membangun komunikasi, kebersamaan, dan kerjasama yang kuat serta bermanfaat bagi banyak orang bersama berbagai komunitas di Indonesia. Smart Community menghubungkan dan menyatukan Indonesia. Selamat pagi Smart Listeners, selamat hari Sabtu. Tandanya Anda akan punya banyak waktu untuk meluangkan waktu bersama keluarga dan orang-orang yang Anda sayang, dan pastinya juga tetap ya mendapatkan insight menarik dari Smart Community di akhir pekan ini. Tepatnya jam 9 sampai dengan jam 10 Audrey Joanna menemani, dan pagi hari ini kita akan kenalan sama salah satu komunitas yang menarik ya, sudah dari tahun 2012 menemani para perempuan Indonesia pastinya. Dan kita sudah kehadiran bersama dengan founder dari Wajah Bunda, ada Mbak Vicky Maulana Kursidi. Selamat pagi Mbak Vicky. Pagi, Vicky Maulani Kursidi. Oh iya, betul. Sorry. By the way, gimana kabarnya Mbak Vicky pagi ini, sehat ya? Baik, Alhamdulillah, sehat-sehat selalu. Semoga Amin. Kak Audrey juga ya, begitu. Yes, karena pastinya happy ya, karena udah ketemu weekend lagi setelah kemarin long weekend. Sudah puas liburan, sekarang liburan lagi. Tapi yang pasti hari ini kita akan berbincang lebih jauh terkait dengan Wajah Bunda, ataupun kalau Anda cek Instagramnya Wajah Bunda ID ya. Ini satu komunitas yang menarik gitu ya, yang pastinya juga bergerak di antara sesama perempuan dan pastinya saling menguatkan. So, kita kenalan dulu, tapi aku mau kenalan dari Mbak Vicky dulu. Mbak Vicky sebenarnya kesibukannya apa sih? Silakan Mbak Vicky. Iya, terima kasih Kak Audrey. Ya, aku Vicky Maulani Kursidi. Kalau secara profesional, aku di Community Development, Head of Community Development dari satu brand. Kemudian juga apa ya, kalau sehari-hari kalau ada yang mau nge-hostin boleh gitu, jadi apa aja deh. Lalu gak ada ya? Iya, Palu Gada boleh cuman sehari-hari ya mostly bareng bunda-bunda. Barang bunda-bunda ya, seperti namanya Wajah Bunda ya. Tapi tertarik nih, tadi Mbak Vicky bercerita bahwa memang sebagai community development, apakah itu sejak 2012 yang lalu Mbak Vicky, atau mungkin karena berkembangnya komunitas ini ya, akhirnya jadi punya passion ke komunitas nih, pengembangan komunitas. Mungkin brand ngelihatnya karena aku memang aktif di community sebelumnya, punya track record ngebangun, nge-build Wajah Bunda dari from scratch gitu ya. Jadi itu dijadikan satu bidang apa pekerjaan Yes. Oke. gitu. Oke. Tapi balik lagi ke tahun 2012 di mana Wajah Bunda terlahir ya. Iya. Nah, mungkin boleh diceritakan dulu sebelum kita cerita awal mulanya kenapa Wajah Bunda sendiri ini sebenarnya komunitas yang seperti apa sih yang mungkin menjadi cita-cita dari seorang foundernya sendiri nih? Iya, oke. Terima kasih banyak Kak Audrey. Jadi Wajah Bunda itu tuh sebenarnya apa ya? Emang aku tuh pengen punya komunitas sendiri gitu. Jadi dari tahun 2010 ketika muncul Twitter, terus aku ikut berbagai macam komunitas, tapi memang masih align dengan kewanitaan dan anak-anak waktu itu. Kemudian aku juga aktif untuk bikin event, tetap dengan skupnya parenting, lifestyle, anak-anak, perempuan, kayak gitu-gitu. Kemudian memang sebenarnya ada satu orang yang mencetuskan kayak lu nggak bikin komunitas aja, Fik, kayak gitu. Saya Oke. perempuan semua gitu. Aha. Nah, beliau itu sekarang menjadi penulis terkenal juga di beberapa filmnya Joko Anwar segala macem gitu ya. Nggak tahu kalau masih ingat. Nah, dari situ itu terlintas seperti itu. Kemudian di tahun 2000, jadi aku tuh tahun 2011 juga udah bikin sebenarnya apa seperti Wajah Bunda. Jadi kayak
anggotanya Wajah Bunda waktu itu, tapi namanya bukan Oke. gitu. Karena juga apa namanya, kita kendaraannya waktu itu punya website sendiri, punya seperti biasa lah waktu itu kan cuma Twitter sama Facebook gitu ya. Betul. Yang paling menariknya itu waktu itu website, cuman karena eh, ada ketidaksinkronan antara pemikiran kita berdua, jadi aku pikir saya harus bikin sendiri Mhm. karena ini apa ya, kayak ya nggak mau lah kalau ada komunitas ada dua dua tiga orang kayak Betul. gitu Iya, iya. gitu. Dan yang menjadi trigger supaya bikin komunitas itu, komunitas Wajah Bunda dengan nama Wajah Bunda Indonesia itu adalah saat itu blogger itu menjamur, Hmm. semuanya blogger, karena aku kan juga menulis Ya. dulu ya, aktif juga ngeblog gitu kan. Eh, aku dulu di pendidikan, jadi nulisnya Hmm. tentang anak dan pendidikan. Jadi eh, karena latar belakang itu, aku berpikir kayak, kok ini blogger semua ya gitu kan? Kenapa nggak ada yang nggak blogger gitu? Kayak yang tidak blogger tuh apa ya? Kayak kastanya tuh rendah gitu. Saat itu, Hmm. saat itu Yes, ya, ya. pemikirannya seperti itu gitu ya. Maksudnya bukan bukan Membeda-bedakan ya. cuman Ya, tapi akhirnya kan terbedakan ya ya, betul. gitu. Jadi gimana caranya? Oh nggak bisa nih. Jadi aku harus entah gimana ya, sekuat tenagaku aku berusaha nge-branding si Mhm. komunitas perempuan ini. Jadi kita ayo bersatu yuk gitu kan. Eh, tapi jadi mereka tuh kalau masuk tuh kayak udah takut duluan, yang aku nggak punya blog gitu kan. Hmm. Nggak Ya. apa-apa, nggak apa-apa. Punya apa? Twitter. Ayo, ayo, ayo. Media sosial. Jadi awalnya tuh emang kita pakai Facebook Oke, yes. gitu. Pakai Facebook dulu, akuisisinya pakai Facebook. Jadi yang penting aktif Facebook, kemudian mungkin 4 tahun setelahnya ya, 2016 kalau nggak salah ya, Instagram ada Ya. gitu. Jadi, nah dari situ baru kita pindah akuisisi via Instagram. Sepertinya lebih mudah kalau dari situ Mhm. Instagramnya, via Instagram. Jadi kita akuisisi dari Instagram, pindah ke grup WhatsApp Oke. gitu. Jadi intinya yaitu latar belakangnya adalah karena merasa dianaktirikan nih Ya, gitu, ya, ya. perempuan. Nggak bisa nih, perempuan nih sama nih semuanya. Channel media sosial tuh cuman nggak blog aja loh gitu. Betul. Jadi saat itu aku berusaha untuk gimana caranya supaya media sosial mereka itu tidak digunakan untuk hal-hal yang cuman selfie aja Mhm. gitu. Dimanfaatkan sebaik-baiknya. Nah, mulai 2000 belum ada monetizing, Oke. mulai mulai monetizing tuh monetizing manual ya, Ya. Audrey ya. Maksudnya ada promo Mau paid ya. and go segitu kan, kayak gitu-gitu. Itu tuh mulai kebanjiran itu Oke. di COVID Oh, berarti 2000 baru banget ya berarti. 19. Ya. Iya. Jadi tapi dari 2017 juga kita yang tadinya WhatsApp itu baru-baru juga, Mhm. cuman 250 orang atau 225 orang ya, itu udah penuh. Oke. Langsung penuh berapa bulan, apa nggak sebulan gitu Ya. penuh. Kemudian di expand jadi Jakarta, Jakartanya tuh Jakarta Timur sama Bekasi, punya Mhm. gitu-gitu, Yes. sampai akhirnya kita punya sekarang itu di 2025 itu 20 WhatsApp group Wow, itu udah banyak di banget ya seluruh dari tahun Indonesia. 2012 ya. Iya. Oke. Nanti kita sambung lagi Mbak Vicky Ya, karena ini menarik ya. Tadi berawal dari keresahan mungkin adanya apa ya gap ya antara iya, sosial media yang ada
dan akhirnya justru menyatukan nih ya untuk perempuan-perempuan yang punya sosial media bisa dimanfaatkan dengan baik. Kenapa sih kok Mbak Vicky punya pandangan yang cukup panjang ya? Karena sosial media ini akhirnya bisa dimonetize, bisa dimanfaatkan dengan baik. Nanti kita akan bahas setelah yang satu ini. Pastikan smart listeners Anda tetap bergabung bersama kami dalam Smart Community. Masih ada 3 sesi untuk berbincang bersama dengan founder dari Wajah Bunda. Kami kembali setelah jeda berikut. Smart Listener, tetaplah bersama kami. Smart Community, segera kembali untuk Anda. Smart FM, the spirit of Indonesia, part of Kompas Gramedia Radio Network. Kami hadir bukan sekadar menghibur. Kami hadirkan berbagai program berkualitas, membuka wawasan, menginspirasi, dan menguatkan, melewati berbagai krisis dan situasi penuh tantangan. Menjadi panduan pengambilan keputusan bagi para CEO, direktur, manajer, profesional, dan pelaku bisnis di berbagai bidang dengan SIS AB Plus serta rentang usia 25 hingga 45 tahun. Agar bisnis dan karir yang dibangun berkembang serta melaju seiring perkembangan zaman, dijalankan sepenuh hati, penuh kecintaan, tanpa kehilangan jati diri, selalu memiliki pandangan terbuka dan luas. Smart FM Network hadir untuk Anda di sejumlah kota di Indonesia. Jakarta, Yogyakarta, Surabaya, Medan, Palembang, Pekanbaru, Banjarmasin, Balikpapan, Makassar, dan Manado. Menjangkau Anda melalui berbagai platform digital dan media sosial, streaming, podcast, YouTube, Instagram, Facebook, dan Twitter. Meningkatkan peluang produk dan jasa Anda semakin dikenal, dipercaya, dan dipilih konsumen cerdas. Dengan dukungan tim activation kami yang kreatif dan profesional, jaringan yang luas, serta kolaborasi dengan unit Kompas Group of Media lainnya, kami merupakan mitra yang tepat untuk membangun brand awareness produk Anda. Smart FM mendukung pertumbuhan serta kemajuan karir dan bisnis Anda. Smart FM, the spirit of Indonesia. Smart FM, the spirit of Indonesia, part of Kompas Gramedia Radio Network. Kami hadir bukan sekadar menghibur. Kami hadirkan berbagai program berkualitas, membuka wawasan, menginspirasi, dan menguatkan, melewati berbagai krisis dan situasi penuh tantangan. Menjadi panduan pengambilan keputusan bagi para CEO, direktur, manajer, profesional, dan pelaku bisnis di berbagai bidang dengan SIS AB Plus serta rentang usia 25 hingga 45 tahun. Agar bisnis dan karir yang dibangun berkembang serta melaju seiring perkembangan zaman, dijalankan sepenuh hati, penuh kecintaan, tanpa kehilangan jati diri, selalu memiliki pandangan terbuka dan luas. Smart FM Network hadir untuk Anda di sejumlah kota di Indonesia. Jakarta, Yogyakarta, Surabaya, Medan, Palembang, Pekanbaru, Banjarmasin, Balikpapan, Makassar, dan Manado. Menjangkau Anda melalui berbagai platform digital dan media sosial, streaming, podcast, YouTube, Instagram, Facebook, dan Twitter. Meningkatkan peluang produk dan jasa Anda semakin dikenal, dipercaya, dan dipilih konsumen cerdas. Dengan dukungan tim activation kami yang kreatif dan profesional, jaringan yang luas, serta kolaborasi dengan unit Kompas Group of Media lainnya, kami merupakan mitra yang tepat untuk membangun brand awareness produk Anda. Smart FM mendukung pertumbuhan serta kemajuan karir dan bisnis Anda. Smart FM, the spirit of Indonesia. Smart Listener, kembali Anda ikuti Smart Community, menghubungkan dan menyatukan Indonesia. Menyambung perbincangan kita Smart Listeners dalam Smart Community pagi hari ini di tanggal 1 Februari ya, memulai bulan pastinya
dengan insight yang menarik dari salah satu founder Wajah Bunda yang ternyata kayaknya udah punya proyeksi panjang nih bahwa sosial media ini menjadi salah satu sarana yang baik ya untuk perempuan bisa mengeksplorasi talentanya, bisa menjadi wadah untuk mengekspresikan apa ya hal-hal yang disukain gitu. Ada kepikiran itu berarti Mbak Vicky di tahun 2012 di awal mula membuat Wajah Bunda ini. Ya, ada mungkin lebih ke kepikirannya adalah ketika melihat Instagram sih. Oke, dari Jadi 2014 something ya. ya, jadi ketika melihat Instagram itu kok beda ya sama Facebook gitu ya. Mhm. Kan kalau Facebook tidak bisa ngelihat beranda ya, maksudnya kotak-kotaknya itu kan nggak ada gitu kan di Facebook gitu. Jadi kayak, oh ini something interesting ya gitu. Jadi emang harus dipacu untuk bikin. Jadi waktu itu tuh nggak semuanya yang masuk karena kita migrasi dari Facebook. Jadi nggak semuanya yang bikin. Dan mungkin juga karena usia waktu itu udah banyak yang 40 tahunan gitu kan. Jadi agak-agak gaptek gitu. Apa namanya? Tapi aku optimis kalau bisa kok gitu kan. Ya. Tapi memang kita tidak ada pelatihan khusus, enggak. Cuman aku hanya mengencourage aja supaya yuk punya yuk. Terus bisa loh ini dijadikan apapun yang bermanfaat gitu. Enggak cuma selfie. Yes. Jadi istilahnya kayak you have to brand yourself gitu kan, harus brandingin nih. Jadi brandingan kamu tuh mau kayak apa, taruhlah di situ kayak gitu. Sesimpel itu sih. Jadi pikirannya itu seperti itu. Terus akhirnya dilirik brand-brand gitu kan, ya akhirnya menjadi salah satu kalau dibilang sekarang banyak kan manajemen ya. Oke, yes. Iya, banyak sekali seperti itu. Tapi aku tidak mau menghilangkan arwah si komunitas karena emang kita tuh basically dan emang harus community gitu. Karena kalau komunitas itu kan harusnya sih tanpa pamrih ya. Ya, betul. Gitu. Jadi emang kekeluargaan, guyupnya kayak gitu-gitu sih. Dan akhirnya karena mungkin banyak brand yang melirik komunitas perempuan dan saat itu orang-orang yang diperlukan nggak lebih dari 50 orang. Oke. Kan kalau kita kan udah lebih dari 200 gitu kan. Ya. Jadi kalau ada invitation tuh rebutan gitu Kak, ya kan. Jadi maksudnya banyak yang di sekitar tahun berapa ya? Berarti kalau mereka bikin komunitas itu kalau sekarang ulang tahun 8 tahun ya di 2016 itu pas mulai-mulai awalnya Instagram dan ada postingan-postingan itu mereka mulai membuat komunitas masing-masing gitu. Jadi beberapa komunitas itu foundernya ya anggota Wajah Bunda Indonesia gitu. Oke, jadi dari komunitas menciptakan komunitas lain juga ya. Iya. Jadinya kayak apa ya? Ibaratnya MLM tapi ini bukan MLM sebenarnya karena tidak mendapatkan keuntungan ya. Keuntungannya ya mungkin kita bernetworking dengan sangat luas akhirnya. Dan kalau dari namanya sendiri, Wajah Bunda, kenapa memilih Wajah Bunda? Ini apakah memang dibatasi hanya untuk para bunda-bunda saja gitu ya? Atau perempuan-perempuan yang mungkin juga belum menjadi bunda ya? Ini juga bisa ikut bergabung mendapatkan hal-hal baik dari komunitas Wajah Bunda, Mbak Vicky. Iya, sebenarnya karena komunitas saya sebelumnya namanya Bunda, maksudnya ada bundanya gitu. Jadi supaya nggak bingung, ini juga saya yang bikin gitu. Jadi ada bundanya. Jadi saya pengen itu komunitas ini tuh yang beneran Indonesia. Maksudnya tidak ada yang kayak Inggris-Inggrisan, sok Inggris ya, gitu. Ya, Inggris Jaksel gitu. Yang gitulah pokoknya nggak moms gitu, tapi lebih ke emang bunda gitu. Nah kalau untuk anggotanya itu
dari 2012 memang kita tidak mengharuskan sudah menjadi bunda. Cuman kalau dulu memang karena emang di tulisannya bunda, jadi terbrandingnya emang harus bunda gitu kan. Oke. Tapi seiring berjalannya waktu, ya dengan interview seperti di radio ini atau emang lebih ke mulut ke mulut, jadi enggak kok wajah bunda bisa untuk perempuan, yang penting perempuan gitu. Oke, Yang calon penting bunda juga perempuan. nggak apa-apa berarti ya? Iya, perempuan itu kalau yang memang belum menikah itu biasanya kan kalau tergantung mereka, kalau umur 20 tahun mau menikahnya dua-dua terus belum menikah tapi dipanggil bunda ya boleh masuk Oke, gitu. ya. Pokoknya kita menyamaratakan semua panggilannya itu bunda. Gitu, buat yang belum menikah atau yang sudah menikah. Nah, di tahun 2020 ada terobosan baru lagi untuk yang teenagers-nya. Jadi kita punya teenagers-nya. Oke, wow. Gimana tuh? Yang teenager seperti apa, Mbak Vicky? Yang teenagers itu dari 15 tahun sampai ke 25 tahun, tapi belum menikah gitu. Ya. Kalau misalnya pun udah 20 tahun apa 21 tahun sudah menikah, ya silakan boleh pilih lah istilahnya mau di teenagers atau di bunda. Ya, di bunda. Oke. Gitu sih. Nah, itu menarik tuh ya. Berarti kan lahir keresahan juga melihat mungkin perempuan-perempuan di usia 15 sampai 25 ini juga kayaknya butuh wadah ya ataupun komunitas untuk bisa saling menguatkan gitu. Itu melihat situasi kondisi yang ada sekarang atau mungkin banyaknya permintaan dari anggota komunitas Mbak Vicky awal mulanya triggernya? Memang sebelumnya anggota komunitas yang wah anak saya nggak bisa ya kayak gitu kan. Oke. Ya aku bilang ya mohon maaf kalau dari brand ya tidak bisa bawa anak gitu. Apalagi anak yang sudah dewasa. Dewasa tuh dalam arti ya ABG gitu kan gitu. Jadi dari situ itu ada permintaan itu, jadi kayak paralel gitu. Jadi kayak dikabulkan gitu, permintaan bunda-bunda dikabulkan. Kalau misalnya ternyata brand mencari, ya ada salah satu brand atau media bertanya apakah ada teenagers anaknya bunda-bunda. Oh ada, saya bilang. Semuanya saya bilang ada. Mau apa aja ada. Benar-benar palu gak ada ya berarti ya. Gitu, karena kan saya pikir sesuatu request itu kan bukannya tidak bermanfaat, malah sangat bermanfaat gitu. Jadi senang banget aku bisa menjadi narahubung lah. Yes. Narahubungnya antara brand sama bunda-bunda dan anggota-anggota gitu kan. Oke, jangan-jangan banyak juga nih ya yang anaknya ikutin teenagers, ibunya ikut yang bunda nih. Lumayan ada beberapa. Lumayan, ya? Ada beberapa, oke. Iya. Dan ini menjadi satu kekuatan yang baik juga ya untuk para perempuan saling menguatkan satu sama lain, terus juga pastinya saling memberi peluang satu sama lain, Iya. juga membangun networking. Nah, setelah ini kita akan cerita sebenarnya seperti apa sih proses networkingnya di dalam komunitas Wajah Bunda sendiri. Apakah memang ada momen-momen ketemu bareng, sharing-sharing bareng gitu. Mungkin yang ahli ini akan membagikan insight tentang ini dan lain sebagainya. Setelah ini kita akan bahas ya, Mbak Vicky ya. Dan juga small listeners yang mungkin ingin juga bergabung, tunggu dulu. Nanti di sesi terakhir kita akan kasih tahu caranya gimana bergabung bersama dengan Wajah Bunda Indonesia pastinya. Sekarang follow dulu Instagramnya di @wajahbunda_id. Yang pasti kita akan kembali setelah jeda berikut. Smart Listener, tetaplah bersama kami. Smart Community, segera kembali untuk Anda. Smart FM, the spirit of Indonesia. Part of Kompas Gramedia Radio Network. Kami hadir bukan sekadar menghibur. Kami hadirkan berbagai program berkualitas, membuka wawasan, menginspirasi, dan menguatkan, melewati berbagai krisis dan situasi penuh tantangan. Menjadi panduan pengambilan keputusan bagi para CEO, direktur, manajer, profesional, dan pelaku bisnis di berbagai bidang.
dengan SIS AB Plus, serta rentang usia 25 hingga 45 tahun. Agar bisnis dan karir yang dibangun berkembang serta melaju seiring perkembangan zaman, dijalankan sepenuh hati, penuh kecintaan, tanpa kehilangan jati diri, selalu memiliki pandangan terbuka dan luas. Smart FM Network hadir untuk Anda di sejumlah kota di Indonesia. Jakarta, Yogyakarta, Surabaya, Medan, Palembang, Pekanbaru, Banjarmasin, Balikpapan, Makassar, dan Manado. Menjangkau Anda melalui berbagai platform digital dan media sosial, streaming, podcast, YouTube, Instagram, Facebook, dan Twitter. Meningkatkan peluang produk dan jasa Anda semakin dikenal, dipercaya, dan dipilih konsumen cerdas. Dengan dukungan tim activation kami yang kreatif dan profesional, jaringan yang luas, serta kolaborasi dengan unit Kompas Group of Media lainnya, kami merupakan mitra yang tepat untuk membangun brand awareness produk Anda. Smart FM mendukung pertumbuhan serta kemajuan karir dan bisnis Anda. Smart FM, the spirit of Indonesia. Smart FM, the spirit of Indonesia. Part of Kompas Gramedia Radio Network. Kami hadir bukan sekadar menghibur. Kami hadirkan berbagai program berkualitas, membuka wawasan, menginspirasi, dan menguatkan, melewati berbagai krisis dan situasi penuh tantangan. Menjadi panduan pengambilan keputusan bagi para CEO, direktur, manajer, profesional, dan pelaku bisnis di berbagai bidang. Dengan SIS AB Plus, serta rentang usia 25 hingga 45 tahun. Agar bisnis dan karir yang dibangun berkembang serta melaju seiring perkembangan zaman, dijalankan sepenuh hati, penuh kecintaan, tanpa kehilangan jati diri, selalu memiliki pandangan terbuka dan luas. Smart FM Network hadir untuk Anda di sejumlah kota di Indonesia. Jakarta, Yogyakarta, Surabaya, Medan, Palembang, Pekanbaru, Banjarmasin, Balikpapan, Makassar, dan Manado. Menjangkau Anda melalui berbagai platform digital dan media sosial, streaming, podcast, YouTube, Instagram, Facebook, dan Twitter. Meningkatkan peluang produk dan jasa Anda semakin dikenal, dipercaya, dan dipilih konsumen cerdas. Dengan dukungan tim activation kami yang kreatif dan profesional, jaringan yang luas, serta kolaborasi dengan unit Kompas Group of Media lainnya, kami merupakan mitra yang tepat untuk membangun brand awareness produk Anda. Smart FM mendukung pertumbuhan serta kemajuan karir dan bisnis Anda. Smart FM, the spirit of Indonesia. Smart FM, the spirit of Indonesia. Part of Kompas Gramedia Radio Network. Kami hadir bukan sekadar menghibur. Kami hadirkan berbagai program berkualitas, membuka wawasan, menginspirasi, dan menguatkan, melewati berbagai krisis dan situasi penuh tantangan. Menjadi panduan pengambilan keputusan bagi para CEO, direktur, manajer, profesional, dan pelaku bisnis di berbagai bidang. Dengan SIS AB Plus, serta rentang usia 25 hingga 45 tahun. Agar bisnis dan karir yang dibangun berkembang serta melaju seiring perkembangan zaman, dijalankan sepenuh hati, penuh kecintaan, tanpa kehilangan jati diri, selalu memiliki pandangan terbuka dan luas. Smart FM Network hadir untuk Anda di sejumlah kota di Indonesia. Jakarta, Yogyakarta, Surabaya, Medan, Palembang, Pekanbaru, Banjarmasin, Balikpapan, Makassar, dan Manado. Menjangkau Anda melalui berbagai platform digital dan media sosial, streaming, podcast, YouTube, Instagram, Facebook, dan Twitter. Meningkatkan peluang produk dan jasa Anda semakin dikenal, dipercaya, dan dipilih konsumen cerdas. Dengan dukungan tim activation kami yang kreatif dan profesional, jaringan yang luas, serta kolaborasi dengan unit Kompas Group of Media lainnya, kami merupakan mitra yang tepat untuk membangun brand awareness produk Anda. Smart FM,
mendukung pertumbuhan serta kemajuan karir dan bisnis Anda. Smart FM, the spirit of Indonesia. Smart FM, the spirit of Indonesia. Smart Listener, kembali Anda ikuti Smart Community, menghubungkan dan menyatukan Indonesia. Terima kasih Smart Listeners, Anda masih mendengarkan Smart Community edisi 1 Februari 2025, masih bersama dengan founder dari komunitas Wajah Bunda ya, yang ternyata range-nya cukup luas ya, bahkan dari yang teenagers sampai yang mungkin sudah berpengalaman ya, ini bisa bergabung di komunitas ini. Cuman pastikan kalau perempuan senengnya tuh saling menginspirasi ya. Bahkan mungkin dari pengalaman hidup, dari mungkin pengalaman-pengalaman di keluarga ataupun di karir masing-masing. Nah, apakah teman-teman dari Wajah Bunda ini juga aktif ya, saling berbagi insight, saling berbagi informasi, bahkan juga pengalaman. Mbak Vicky boleh sharing ya? Oke, ya. Mungkin kalau untuk aktivitasnya sehari-hari memang kita lebih banyak online. Jadi sangat jarang untuk seminggu sekali gitu, nggak pernah gitu. Tapi minimal mungkin sebulan sekali, Oke. atau kayak sebulan sekali juga agak repot ya, karena saya itu Wajah Bunda itu nggak cuman saya aja yang menggerakkan, jadi masing-masing wilayah itu ada koordinator pengurusnya. Nah, kita sebut itu namanya lurah. Lurah, Bu Lurah ya? Iya, iya. Tidak ada jenjang lain, nggak ada. Camat Oke. nggak ada. Nggak ada ya, cukup di Nggak ada. lurah ya? Cukup lurah aja gitu. Jadi Bunda Lurah dan admin ini mereka gimana caranya untuk meng-create sebuah event yang menarik, seperti kayak kopdaran aja ketemuan gitu. Kalau yang menarik lagi, yang sudah rutin mengadakan arisan itu di wilayah Palembang dan Medan. Wow, yang jauh Iya, justru ya? yang jauh, iya. Jadi mereka kayak merasa bertemu mungkin teman baru, punya wadah. Jadi, tapi mohon maaf, kalau untuk arisan aku bilang urus apa ya, tanggung jawab masing-masing gitu ya. Jadi gitu ya. kayak ya kita tahu kalau arisan itu seperti apa Iya, ya, betul. kayak takutnya gitu kan. Jadi tolong dikoordinasi aja sebaik mungkin gitu. Nah, kalau untuk wilayah yang lain, Jakarta itu biasanya sih kopdaran aja. Ya, kopdaran ketemu-ketemu di taman gitu, ngobrol-ngobrol gitu. Nah, yang menjadi narasumber biasanya memang lurah dan adminnya itu sendiri, karena biasanya yang memang menjadi pengurus itu yang dari awal itu mereka sudah aktif. Oke. Paling tidak public speakingnya ada gitu ya, jadi bisa ngobrol atau sharing atau membuka omongan segala macam kayak gitu sih Kak, kalau misalnya di Wajah Bunda Indonesia. Karena di seperti Jabodetabek, Jakarta ya, DKI Jakarta itu 5 wilayah ya, kita punya 5 WhatsApp group dengan masing-masing pengurusnya gitu. Ada lurahnya masing-masing Iya, ya. betul. Nah, itu kan berarti sebuah apa ya, peningkatan lah ya. Ternyata perempuan-perempuan Indonesia itu sangat butuh wadah untuk mereka bisa sharing, bisa mendapatkan Betul. info, bahkan bisa saling menguatkan. Nah, cerita dari proses mungkin awalnya satu WhatsApp group menjadi tadi sekitar 20 kalau nggak salah ya Mbak Vicky ya? Iya, 20. Nah, itu secepat apa sih sebenarnya signifikansinya supaya mungkin teman-teman juga bisa membayangkan ya, ternyata komunitas ini sepowerful itu nih, Mbak Vicky. Aku mesti ingat proposal ya. Oke, seingatnya aja. Ya, seingat aku, yang aku bilang tadi di 2000, mungkin di 2012-an. Oh, zaman dulu 2012 kita punya 5 kita punya 5 BBM group. Oh iya, masih BBM, masih tukeran pin BBM ya.
Ya kan, satu Wah, grupnya kan itu maksimal 50 ya. oh. Jadi nggak sampai 50 karena waktu itu kayaknya sih per area juga atau aku lupa deh. Apa namanya pembagiannya. Pokoknya intinya Klasifikasinya ya. 5 BBM grup. Mm-mm. Kemudian ketika migrasi ke WhatsApp, entah gimana tuh grup BBM-nya gimana gitu, bubar juga. Yes. Terus pokoknya intinya dari Facebook itu masuknya ke WhatsApp. WhatsApp Mm. itu kan baru masuknya itu tahun berapa ya? Aku lupa 2013 atau Ya. 2014 juga gitu ya. Nah, dari situ 2014-an itu itu yang aku bilang tadi nggak sampai sebulan kayaknya. Itu tuh makin banyak ikut yang mau ikut gitu, masuk 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 masuk. Di 2014 kita ubah, kita ekspansi itu wilayah WhatsApp grupnya. Kemudian di tahun 2000 baru sih kayaknya ya 2000 eh ya jadi yang paling banyak itu ternyata kan Bekasi sama Tangerang dan Jakarta Selatan dan Timur. Oke. Jadi mereka tuh punya dua grup Wow. waktu itu. Jadi di expand lagi, yang satu Bekasi Barat, yang satu sorry, yang satu Bekasi apa namanya? Bekasi Kabupaten, yang satu Oke. Bekasi Kota. Kota. Ya. Wow. Oke. Saat itu berlangsung mungkin beberapa tahun gitu. Jakarta Selatan juga grupnya dua, Jakarta Selatan satu dan dua, kemudian Timur juga satu dan dua, Tangerang juga kota dan selatan waktu Mm. itu. Nah, ketika WhatsApp grup itu sudah bisa 1.000 anggota ya kalau nggak salah ya, Ya. baru itu dilebur lagi gitu. Hmm. Gitu sih. Wah. Kayaknya itu perjalanannya ya ya seumur 13 tahun itulah. Yes. Jadi apa namanya bertambahnya seperti itu gitu. Betul, betul. Sangat signifikan sekali gitu ya ternyata ya. Proses perkembangannya bahkan dari jumlahnya pun mungkin juga sudah kewalahan ya. Karena ada 20 WhatsApp group small listeners dan tersebar di seluruh Indonesia ya. Beberapa kota dan Iya, kabupaten mungkin pasti seperti iya. itu. Nah, Alhamdulillah maaf Kak kalau izin kalau kewalahan sih kayaknya enggak. enggak ya. Justru semangat ya nambah lagi ya. Iya, karena apa? Karena kita kan ada ya kita ada lurah dan admin gitu. Jadi Betul. satu wilayah itu ada minimal tuh tiga Hmm. tiga admin gitu. Oke, cukup banyak sebenarnya ya yang Iya, mengelola eh, sehingga ya tidak ada kata kewalahan, justru senang menyambut anggota baru nih masuk ke iya, WhatsApp-nya. Tapi betul. terlahir di daerah banyak banyak di daerah luar Jabodetabek lah. Itu sebenarnya triggernya dari mana, Mbak Vicky? Apakah dari Ya sosial itu media? Tahu? ya dari media sosial, kemudian mungkin kayaknya emang dari Hmm. brand yang mencari wilayah-wilayah tertentu. Mhm. Tapi juga kalau online itu kan tidak melulu, justru yang karena online itu tidak melulu menyasarnya Jabodetabek, jadi mereka mau ikut gitu. Oke, ya. Gitu sih. Jadi ada kedengaran wajah Bunda nih, ada sesuatu gitu kan. Ada misalnya campaign apa gitu Ya. kan, kayak gitu. Atau event apa gitu online kayak gitu sih. Jadi itu ya, itulah yang menjadi trigger mereka mau bergabung sih gitu. Oke, ya melihat ya sosial media lah ya, kita nggak bisa Iya. pungkiri seberapa powerfulnya mereka sehingga Mm-mm. mungkin akan lebih luas lagi keterdengaran dari wajah Bunda Indonesia. Dan setelah ini kita juga akan cerita sebenarnya tadi kan diceritakan ya bahwa sekarang mungkin khusus atau bisa dibilang merambah ke talent management nih ya. Nah, tapi tidak meninggalkan sisi komunitasnya. Seperti apa sih sebenarnya gitu ya talent management yang dijalankan oleh teman-teman dari Wajah Bunda dan juga tapi tetap melibatkan komunitas ya sebagai fondasinya
Selain satu ini, Smart Listeners, untuk Anda juga yang masih bergabung, bisa juga ajak teman-teman ya untuk nonton live YouTube kami. Saat ini masih berbincang bersama dengan Mbak Vicky Maulani Kursidi, selaku dari founder Wajah Bunda Indonesia. Tetaplah bersama kami dalam Smart FM Business and Inspiration. Smart Listener, tetaplah bersama kami. Smart Community, segera kembali untuk Anda. Smart FM, the spirit of Indonesia, part of Kompas Gramedia Radio Network. Kami hadir bukan sekadar menghibur. Kami hadirkan berbagai program berkualitas, membuka wawasan, menginspirasi, dan menguatkan, melewati berbagai krisis dan situasi penuh tantangan. Menjadi panduan pengambilan keputusan bagi para CEO, direktur, manajer, profesional, dan pelaku bisnis di berbagai bidang dengan SIS AB Plus serta rentang usia 25 hingga 45 tahun. Agar bisnis dan karir yang dibangun berkembang serta melaju seiring perkembangan zaman, dijalankan sepenuh hati, penuh kecintaan, tanpa kehilangan jati diri, selalu memiliki pandangan terbuka dan luas. Smart FM Network hadir untuk Anda di sejumlah kota di Indonesia. Jakarta, Yogyakarta, Surabaya, Medan, Palembang, Pekanbaru, Banjarmasin, Balikpapan, Makassar, dan Manado. Menjangkau Anda melalui berbagai platform digital dan media sosial, streaming, podcast, YouTube, Instagram, Facebook, dan Twitter. Meningkatkan peluang produk dan jasa Anda semakin dikenal, dipercaya, dan dipilih konsumen cerdas. Dengan dukungan tim activation kami yang kreatif dan profesional, jaringan yang luas, serta kolaborasi dengan unit Kompas Group of Media lainnya, kami merupakan mitra yang tepat untuk membangun brand awareness produk Anda. Smart FM mendukung pertumbuhan serta kemajuan karir dan bisnis Anda. Smart FM, the spirit of Indonesia. Smart FM, the spirit of Indonesia, part of Kompas Gramedia Radio Network. Kami hadir bukan sekadar menghibur. Kami hadirkan berbagai program berkualitas, membuka wawasan, menginspirasi, dan menguatkan, melewati berbagai krisis dan situasi penuh tantangan. Menjadi panduan pengambilan keputusan bagi para CEO, direktur, manajer, profesional, dan pelaku bisnis di berbagai bidang dengan SIS AB Plus serta rentang usia 25 hingga 45 tahun. Agar bisnis dan karir yang dibangun berkembang serta melaju seiring perkembangan zaman, dijalankan sepenuh hati, penuh kecintaan, tanpa kehilangan jati diri, selalu memiliki pandangan terbuka dan luas. Smart FM Network hadir untuk Anda di sejumlah kota di Indonesia. Jakarta, Yogyakarta, Surabaya, Medan, Palembang, Pekanbaru, Banjarmasin, Balikpapan, Makassar, dan Manado. Menjangkau Anda melalui berbagai platform digital dan media sosial, streaming, podcast, YouTube, Instagram, Facebook, dan Twitter. Meningkatkan peluang produk dan jasa Anda semakin dikenal, dipercaya, dan dipilih konsumen cerdas. Dengan dukungan tim activation kami yang kreatif dan profesional, jaringan yang luas, serta kolaborasi dengan unit Kompas Group of Media lainnya, kami merupakan mitra yang tepat untuk membangun brand awareness produk Anda. Smart FM mendukung pertumbuhan serta kemajuan karir dan bisnis Anda. Smart FM, the spirit of Indonesia. Smart FM, the spirit of Indonesia. Smart Listener, kembali Anda ikuti Smart Community, menghubungkan dan menyatukan Indonesia. Gak kerasa Smart Listeners sudah sesi terakhir ya dalam perbincangan Smart Community edisi 1 Februari. Seru banget emang ngobrol bersama dengan founder dari Wajah Bunda. Dan pastinya sudah banyak hal yang bisa dibawa ya dari Wajah Bunda untuk para bunda yang ada di seluruh Indonesia. Lantas tadi kita sudah bicarakan bahwa
talent management juga ini menjadi salah satu fokus ya. Komunitas ini bisa terus survive sampai dengan sekarang. Boleh diceritain nggak sih Mbak Vicky, sebenarnya talent management yang seperti apa sih yang teman-teman bantu ya untuk bunda-bunda yang tergabung dalam Wajah Bunda sendiri, Mbak Vicky, silakan. Ya, karena memang dari awalnya kan kita akuisisinya pakai media sosial gitu ya. Jadi apa namanya? Memang dari yang aku bilang itu dari 2019 sebenarnya kita mulai seperti apa ya? Ini kayaknya aku banyak yang ini ya gitu. Berarti eh ya ini seperti manajemen, cuman aku tidak mau menyebutnya talent management karena Mhm. terlalu komersil lah gitu kan. Nah, eh, nah seiring berjalannya waktu ternyata aku banyak banget ya akhirnya manajemennya yang kecil-kecil gitu. Jadi Ya. kayak sikut-sikutan. Ah, Cuman ya, enggak ya, sih. ya. Iya, cuman enggak lah. Maksudnya istilahnya aku tetap optimis gitu. Aku bisa menjadi jalur bunda-bunda bisa mendapatkan sesuatu materi dan bisa minimal bisa membantu perekonomian kayak gitu sih lebih ke seperti itu. Jadi uh, untuk talent management sendiri ya bervariasi karena aku juga lama di agency, punya teman-teman di agency, juga ada di brand juga. Jadi kayak pengennya sih em, semoga personal branding aku di mata teman-teman kantor aku yang dulu itu Iya. kalau mau cari komunitas ke Vicky Maulani nih gitu Kak. Kayak gitu sih Oke. lebih ke begitu. Aku mengandalkan keberuntungan itu gitu. Demi untuk bisa menyambungkan rezeki atau apapun itu berbentuk apapun ke para Hmm. bunda-bunda gitu sih. Hmm. Lebih seperti itu Kak. Yes, yes. Jadi emang membantu peluang juga ya. Apalagi kan sekarang memang tadi Mbak Vicky juga katakan bahwa sosial media juga sudah bisa dimonetize ya. Dan ini membantu juga para bunda-bunda mendapatkan side income ya. Iya, Sehingga tidak hanya membangun branding saja, tapi juga mungkin menjadi side income yang bisa membantu ketahanan perekonomian iya. keluarga. Ini yang menarik ya. Dan mungkin menjadi visi baru atau dari dulu juga sudah memikirkan hal ini, Mbak Vicky. Dari dulu ya memang tidak belum sekuat ini ya. Jadi Mhm. aku masih apa namanya yang tadi aku bilang em, masih mengandalkan apa ya membantu lah, saling membantu aja gitu. Tapi memang dari sekarang sampai sekarang juga jatuhnya emang membantu. Jadi em, ya bisa custom lah. Ya. Requestnya seperti apa? Iya. Semoga saya bisa mengcustom, Mhm. bisa terdeliver ke para bunda-bunda, terus yang teman aku juga bisa happy sebagai Ya. brand kayak gitu sih. Mhm. Oke. Dan pastinya ini kan masih berapa tahun ya? Berarti udah hampir 13 tahun ya. Ya, Wajah Bunda sendiri hadir di Indonesia. Apalagi sih sebenarnya harapan-harapan terbesar dari Mbak Vicky dan juga teman-teman em, tim lah ya dari Wajah Bunda sendiri melihat memang antusiasme para bunda-bunda di luar sana untuk punya wadah tadi ya, seperti yang kita ya, bilang, itu cukup sangat besar gitu. Bahkan sekarang sudah mulai banyak bermunculan juga komunitas-komunitas yang serupa dan kayaknya masih tetap nggak cukup gitu untuk menampung seluruh wanita yang ada di seluruh Indonesia nih, Mbak Vicky. Silakan. iya. Jadi kalau harapan aku sih dari dulu udah kebayangnya tuh kita punya emang beneran kantor, tapi memang bukan manajemen. Jadi Iya, istilahnya emang sebuah PT yang dari seisinya pokoknya semua perempuan gitu. oke. Jadi emang aku mau memberdayakan para perempuan-perempuan ini gitu, terutama yang ibu rumah tangga gitu kan. Maksud aku jangan jangan dikira ibu rumah tangga tuh nggak bisa ngapa-ngapain kayak gitu loh kasarnya gitu. Ya, Aku ingin apa ya? Bukan mengubah sih, hilangin juga nggak bisa gitu. Tapi iya. maksudnya istilahnya Mengurangi sih, lah ya. ya paling tidak ibu rumah tangga juga bisa loh berkarya, berdaya kayak gitu sih.
eh, udah apa namanya, ya tahun ini pengennya, kalau misalnya dilihat, pengennya sih kayak ada lah gitu, ada kali ya kan investor yang ingin support kita. Cuman ini kemarin emang ada, tapi akunya belum cocok gitu. Oke. Jadi maksudnya kan harusnya, aku kalau kayak gitu kan, eh, yang aku pikirin bunda-bundanya Mhm. kan, kesejahteraannya atau apa yang didapat oleh bundanya, bukan kitanya sebagai tim, kayak gitu sih, lebih ke seperti itu. Hmm. Jadi pengen itu harapannya banget ya punya kantor sendiri, bisa memanage sendiri gitu. Ya syukur-syukur jadi agensi besar, agensi komunikasi gitu kan. Yes. Khusus niche-nya itu perempuan, anak, dan parenting gitu. Itu Mhm. sih harapannya. Oke, oke, oke. Pastinya ini menjadi harapan kita bersama ya, karena kalau tadi mendengar cerita dari Mbak Vicky, pastinya hal-hal positif juga bisa kita rasakan nih, sebenarnya kalau perempuan-perempuan di Indonesia bisa berdaya dan bisa punya apa ya, power sendiri ya untuk menunjukkan jati dirinya seperti itu, Mbak Vicky. Lantas untuk teman-teman yang tertarik ya, kayaknya seru deh untuk bergabung ke eh, Wajah Bunda gitu. Mungkin juga karena kita menyiarkan siaran ini tidak hanya di Jabodetabek gitu ya, tapi di luar kota juga. Aduh tertarik nih Mbak Vicky, tapi di kota saya ada nggak ya gitu. Itu bisa cari tahu di mana Mbak Vicky? Mungkin boleh diinformasikan. Mungkin boleh DM dulu Wajah Bunda, Oke. atau mungkin cari keywordnya aja di Instagram. Karena Hmm. masing-masing wilayah sudah ada Instagramnya, Kakak. Oke. Wilayah Jakarta Utara, Jabodetabek itu DKI Jakarta, Bogor, Tangerang, Bekasi udah ada. Hmm. Kemudian Jawa, Jawa Tengah, Jawa Timur, Jawa Barat ada Instagramnya. Hmm. Balik Kalimantan, Sulawesi, Sumatera juga ada. Oh, Palembang itu yang udah ekspansi karena Palembang banyak. hmm. Itu ada Palembang Instagramnya sendiri. Yes. Jadi Gitu. bisa langsung cek aja dan bahkan DM aja juga akan dibantu ya bersama dengan Iya. adminnya Wajah Mm-mm. Bunda ID ya. Iya. Instagramnya di @wajahbunda_id gitu. Dan yang pasti Mbak Vicky ini yang terakhir ya. Yang terakhir apa yang mungkin menjadi hal yang menarik yang akan dilakukan teman-teman Wajah Bunda boleh di-spill-spill sedikit mungkin ke depannya supaya teman-teman juga penasaran dan tertarik ya. Silakan Mbak Vicky. Oke, iya. Ini juga bukan cita-cita ya. Kita tuh pernah bikin seperti ulang tahun yang rame meriah. Ada bintang tamu yang oke banget tuh. Tahun-tahun 2014 Yana Julio. Itu juga disupport sama brand. Kemudian tahun 2018 itu ada The Massive. Itu support Wow. sama brand mall tentunya. Nah, tahun setelah COVID itu kita kemarin terakhir itu ulang tahun barengan sama, jadi 2 tahun 3 tahun ini kan, kebetulan kita April Kak ulang tahunnya. Oke. April itu kan 3 tahun ini berdekatan dengan puasa. Iya, tahun ini pun Iya, Lebaran ya, bahkan ya iya, bulannya. jadi kayak bukan agak susah ya. Jadi akunya, karena kan yang mencari sponsor itu kan saya. Oh, foundernya sendiri ya. Gitu. Maksudnya, em, apa namanya, ya ada temen juga, tapi Yes, maksudnya agak sulit nih kayak geraknya nih kalau betul, misalnya betul. eksekusi juga di bulan Ramadan gitu Mm-mm. kan. Jadi kalau tahun 2023 itu terakhir kita bikin acara besar. Alhamdulillah pesertanya itu hampir 500 orang, itu di Plaza Semanggi yang belum direnov waktu Yes, itu. betul. Sekarang lagi on the way ya. Iya, lagi on the way gitu. Di situ, nah eh, tahun berikutnya itu tidak ada kegiatan karena Ramadan juga. Nah, Hmm. tahun ini aku lagi berpikir, ini kayaknya lucu nih kalau untuk dibikin lagi gitu. Pengennya yang kayak festival perempuan gitu. Jadi aku pengen, satu acara yang bisa, em,
menginvite semuanya. Nah, Iya. biasanya ini kita tidak pernah sekalipun untuk eh, apa ya, ada enrollment fee gitu, Yes. enrollment fee itu uang masuk tuh Uang nggak ada, tahunannya ya. Mhm. ya uang registrasi tuh tidak ada sama Tidak sekali. ada. Tapi memang kita punya ada pembelian kaos komunitas Oke. gitu. Dan apa namanya, kalau misalnya untuk segala hal event itu biasanya memang tidak ada biaya kan ya Kak ya, karena emang alhamdulillah ada brand-brand yang Betul. cover itu. Ya. Nah, setahun sekali itu diharapkan kalau Wajah Bunda tuh paling enggak ya nggak apa-apa lah, ada HTM-nya kan setahun sekali gitu kan. Betul. Nah, kita biasanya memang HTM-nya itu mencari yang paling rendah, minimal untuk harga satu packs makanan aja Oke. gitu. Jadi supaya yang hadir itu bisa banyak gitu Yes. kan. Jadi Betul. aku nggak mau di hotel yang Mewah-mewah. Ya. Yang penting kayaknya kebersamaan ya. iya, model aku nggak gitu Ya. karena nggak tega ya Ya. Betul. untuk apa namanya, untuk dengan ratusan ribu kita hanya ulang tahun itu kayak kayaknya yang ada yang lebih deh gitu, ada yang Ya. lebih murah deh gitu kan. Yang Betul. penting kita seru-seruan dengan uang seminimal mungkin bisa dapat manfaat yang sebanyak mungkin. Gitu Mhm. sih aku Oke. pemikirannya. Yes. Jadi semoga tahun Amin. ini kita bisa seru-seruan dengan 500 orang lagi. Oke. Jadi makanya agak PR venue-nya aku cari yang bisa nampung 500 Wow, cukup besar tuh ya. gitu. Jadi lagi semoga aja minta doanya Kak Audrey, teman-teman Yes. Smart FM, bunda-bunda semua. Jadi semoga kita Wajah Bunda itu bisa melaksanakan ulang tahun yang ke-13 tahun ini. Amin. Tuh. Amin. Semoga bisa apa ya, terrealisasi dan juga brand-brand dengar nih ya pada pagi hari ini sehingga Iya realisasi nih. bisa cepat terdengar dan mungkin juga venue-venue calon venue yang mendengar boleh kontak langsung Mbak Vicky Mauladi ya di Instagram juga bisa pastinya. So sepertinya waktu kita sudah habis nih Mbak Vicky. Terima kasih banyak ya sudah sharing banyak, sudah menyiapkan waktunya untuk ngobrol pagi hari ini bercerita tentang Wajah Bunda sebagaimana komunitas ini bergerak untuk perempuan-perempuan Indonesia dan semoga Anda juga bisa join nih ya bersama-sama dengan teman-teman ataupun bunda-bunda yang ada. Dan pastinya semoga kita ketemu lain waktu Mbak Vicky. Begitu juga semua listeners, terima kasih banyak. Kami pamit. Sampai jumpa dan sukses untuk Anda. Smart Listener, baru saja Anda ikuti Smart Community, program khusus untuk membangun komunikasi, kebersamaan, dan kerjasama yang kuat, serta bermanfaat bagi banyak orang. Nantikan kembali Smart Community pekan depan bersama berbagai komunitas di Indonesia. Smart Community, menghubungkan dan menyatukan Indonesia.